Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang bagi teman-teman yang melihat video ini. Pada kali ini saya akan membagikan ilmu tentang terkait Laravel, framework Laravel, yaitu tentang implementasi out pada Laravel. Nah, sebelumnya jadi di sini saya nggak menulis kode dari awal. Di sini saya akan menjelaskan step by step dan mengapa step ini harus dilakukan seperti itu. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa pada framework Laravel kita bisa mengimplementasikan out, yaitu seperti membuat fitur login atau registrasi yang sudah disediakan oleh Laravel. Nah, sedangkan Laravel ini menyediakan package composer untuk membuat out, dan fitur ini tidak default dari framework, sehingga kita bisa menginstal package Laravel. Dengan menggunakan package ini, kita bisa membuat tampilan out yang sudah disediakan oleh package yang disediakan. Nah, pertama-tama kita akan membuat project Laravel terlebih dahulu. Untuk pembuatan project Laravel, kita bisa tuliskan code seperti sintaks seperti composer, create project, terus Laravel, atau di sini nama file projectnya. Kemudian setelah kita sudah membuat project, kita akan menginstal package Laravel UI-nya terlebih dahulu. Jadi untuk perintah menginstal Composer di terminalnya, teman-teman bisa menuliskan Composer require Laravel UI. Nah, kemudian nanti akan setelah kita enter, maka dia akan menginstal. Jadi dia akan menginstal seperti ini. Nah, sampai kita tunggu sampai dia successful. Nah, kalau misalkan kita sudah menginstal, kita juga bisa lihat informasi dari perintah UI itu dengan cara mengetikkan sintak PHP artisan UI, terus kasih tanda strip 2, strip, habis itu help. Itu untuk melihat sintaksnya. Jadi untuk melihat perintah apa saja yang akan digunakan di package UI ini. Nah, ketika teman-teman sudah membuat package-nya atau sudah menginstal package Laravel atau UI, teman-teman selanjutnya untuk step keduanya, teman-teman bisa membuat view out-nya. Jadi tadi pertama-tama teman-teman buat project terlebih dahulu, kemudian menginstal package Laravel atau UI, terus kemudian teman-teman bisa langsung membuat view out. Nah, ada 3 preset type yang bisa kita gunakan untuk view out-nya sendiri. Kita bisa menggunakan pakai Bootstrap, terus kita bisa menggunakan Vue, sama kita bisa yang terakhir menggunakan React. Tapi di sini saya akan menggunakan Bootstrap. Pertama-tama kita akan mengetikkan sintaks seperti PHP artisan UI Bootstrap out. Jadi karena saya pakai Bootstrap, saya akan memasukkan sintaks seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah, teman-teman tinggal menunggu saja. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Vue, teman-teman bisa yang Bootstrap ini diganti Vue. Terus kalau misalkan teman-teman mau pakai React, nanti ini ya Bootstrap-nya diganti React aja. Habis itu kita enter. Nah, nanti dia akan scaffolding sampai sukses. Nah, kemudian ketika kita sudah, maka kita install dulu
PHP Artisan UI Bootstrap supaya Bootstrap-nya langsung jalan. Karena ketika kita sudah menginstal out tadi, nantinya dia tampilannya akan tidak apa ya, tidak bagus lah, tidak menarik. Nah, makanya kita install PHP Artisan UI Bootstrap, atau mungkin teman-teman kita setting out-nya dulu, kita baru setting UI Bootstrap, itu terserah. Tapi kalau saya di sini saya menginisiasikan out-nya dulu, jadi menginstal out-nya dulu, baru saya menginisiasikan si Bootstrap-nya itu. Jadi supaya tampilannya terlihat lebih menarik. Oke, ketika sudah successful, maka jangan lupa kita npm install untuk scaffolding. npm install serta npm paham direct. Nah, ketika kita sudah menginstal npm untuk generate view dan asetnya yang dibutuhkan pada out, maka teman-teman nanti akan terdapat beberapa penambahan file. Misalkan contoh seperti di controller, kita bisa lihat app HTTP controller. Nah, ini controller yang menggunakan middleware out ialah controller home controller. Jadi nanti ini ketika kita sudah menginstal tadi, misal out-nya tadi, maka akan ada penambahan beberapa file. Nah, jika kita ingin mengakses view index saat tidak login, maka akan diredirect ke halaman login. Kemudian tambahan file yang lainnya adalah dari view. Teman-teman bisa lihat beberapa file template yang ada di folder resource, terus resources, terus views, out. Nah, di sini ada penambahan beberapa file template, dan kemudian di base layout-nya di views layout. Nah, ini app, di layout-nya ada app, serta di out-nya ada login, register, verify, sama di password. Nah, kemudian tambahan file yang selain view dan controller ada juga di route. Teman-teman bisa lihat di route web.php. Di routes. Nah, ini. Ini ya, ada tambahan file di home controller, di controllernya sendiri. Terus kemudian kalau teman-teman ingin melihat daftar root, teman-teman bisa menggunakan perintah php artisan root, terus php artisan root, terus _2 list. Teman-teman nanti bisa melihat daftar rootnya. Nah, step yang ketiga, ketika kita sudah menginstal package Laravel, terus ketika kita sudah membuat step keduanya, membuat view out, kemudian kita step ketiganya akan membuat run migration. Jadi untuk run migration sendiri adalah migrasi ke database atau menghubungkan ke database. Jadi yang pertama teman-teman buat adalah mungkin teman-teman bisa mengaktifkan SMPP kalau teman-teman udah ada. Jadi nanti diaktifkan yang Apache serta yang MySQL, kemudian nanti disambungkan ke localhost yang sudah dijalankan. Kemudian kita bisa membuat database-nya. Ketika kita sudah membuat file database-nya, baru kemudian kita bisa konfigurasikan database di file.env. File.env. Nah, di sini
Karena saya sudah men-setting, maka saya tinggal ganti database. Kalau teman-teman ada username sama passwordnya di dalam database saya, teman-teman masukkan. Soalnya nanti kalau dia tidak sesuai, maka dia tidak bisa dimigrate. Jadi saya membuat DPI database-nya dengan nama latihan_out, terus username saya ada root tanpa password. Nah, pada saat instalasi Laravel sendiri, kita sudah disediakan file migration untuk tabel user. Oke, ketika sudah dikonfigurasi, jadi kita tinggal PHP sudah di setting, dikonfigurasikan, maka kita tinggal di migrate saja dengan cara mengetikkan PHP artisan migrate. Ya sudah, maka kemudian step yang keempatnya adalah membuat dummy user dengan seeder. Jadi teman-teman ini optional aja, karena nantinya itu udah jadi default, udah ada defaultnya dari Laravel sendiri, tapi saya di sini akan menggunakan dummy user dengan seeder. Jadi untuk membuatnya caranya mudah saja, teman-teman bisa mengetikkan di sini PHP make seeder, terus nama table seedernya. Kalau di sini saya mengetikkan user table seeder. Oke, jika sudah, nantinya teman-teman bisa langsung di enter aja sampai seedernya itu terbuat. Nanti di situ ada bacaan seeder created successfully. Nah, nantinya itu perintah yang kita masukkan tadi adalah membuat file baru di database sheets, terus user table seeder. Di sini. Nah, untuk perintahnya sendiri nanti pada defaultnya nanti kosong. Jadi nanti kita tinggal isi di functionnya. Nah, saya di sini sudah diisi nama, terus email, verified, terus passwordnya. Terus ketika kita lupa serta role-nya. Nah, jika sudah, maka teman-teman bisa merunning seeder tersebut dengan cara perintah php artisan db -2 sheet. Jadi ketika kita sudah membuat tabel seedernya, maka kita tinggal menjalankan PHP artisan db -2 sheet. Langsung di enter aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin spesifikasi, maksudnya ingin spesifik kelasnya, teman-teman bisa tambahkan strip class user tabel seeder. Nah, ini untuk spesifik kelasnya, kelas di seeder. Kalau teman-teman ingin menambahkan spesifik kelasnya. Nah, jika sudah, maka nantinya kita tinggal menjalankan di browser dengan cara PHP artisan serve.
Jika sudah, kita akan langsung ke menuju browser. Jika sudah terlihat, maka tampilan akan seperti ini. Jadi pada sebelumnya itu, saat kita buat project Laravel, di sini belum ada tampilan login dan register. Belum ada fitur login dan register. Nah, maka kita tambahkan fitur out tadi, maka dia akan muncul login dan register. So, kita login terlebih dahulu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada email dan password. Sini kalau kita lupa forgot your password, jadi kita masukin aja. Kalau misalkan lupa password, pertama-tama karena kita belum ada akunnya, belum ada akun ke dalam Laravel, nah kita akan register terlebih dahulu. Kemudian nantinya datanya akan ditampung ke database. Sini nama saya, email, passwordnya sampai 8 ya minimal. 78. Oke, jika sudah kita mengisi, maka kita register. Oh, di sini sekarang saya sudah ada, jadinya saya ganti aja. Saya ulang lagi. Nah, maka dia akan masuk. Oke, jadi tadi ada tampilan loginnya, registernya, serta reset password, dan juga ketika kita sudah masuk, maka nantinya kita akan langsung diarahkan ke dashboard. Nah, untuk tampilan dari data dari database-nya, kita juga bisa lihat di PHP MyAdmin. Nah, di sini sudah tambah. Jadi tadi kan saya pakai email yang 8, 98@gmail, terus di passwordnya di inskripsi nama dia. Jadi di sini sudah ada akun yang masuk. Jadi gitu teman-teman, untuk stepnya dari pembuatan authentication pada Laravel. Jadi nanti teman-teman yang pertama buat project terlebih dahulu, terus kemudian install package Laravel atau UI, terus kemudian kita membuat view out-nya. Karena saya di sini menggunakan Bootstrap, maka saya pakai Bootstrap. Terus nanti teman-teman bisa run migration, jadi nanti teman-teman setelah membuat view out-nya, teman-teman bisa menjalankan migrasi atau konfigurasi database pada file.nv. Kemudian setelah itu membuat dummy user dengan seeder. Kalau ini optional aja, tapi kalau teman-teman misalkan malas buat dummy usernya, maka teman-teman bisa langsung masuk ke ininya, fitur loginnya. Teman-teman bisa jalankan root pada browser dengan cara PHP Artisan Serve. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Dan terima kasih sudah menonton video ini, and see you.